perkenalan nama aku kayak ada di username Nadia Heeh, Nabila, tapi biasanya heeh. dipanggilnya Dea. Aku besar dan lahir di Jakarta nih, gitu. Mm. Jadi Terus kamu lahir di apalagi tadi Jakarta sempat ya? sempat dengar sedikit. Iya, Heeh. lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Tapi papa Oke, orang ini Solo. ada Dian juga. Selamat malam Dian. Oke, sambil gabung ya. Oh, Ya, ada Dian. iya. Aku yang Hai, kenal, adik. yang kenalin kamu kan Dian toh. Iya, iya benar. Oke, lanjutin. Dia, kamu bisa cerita dulu kamu Apa nih? kuliah di mana, terus ngapain gitu sampai apa gitu. Nanti mungkin terakhir-terakhir kita baru cerita tentang apa namanya proyek mesin Oke, untuk perahu dindingmu itu ya. Oke, boleh, boleh. kayak Um, aku kuliah. Jadi aku dari kecil sampai besar di Jakarta nih. Sudah lulus SMA, pade pindah pindah ke Bandung. Tapi akunya aja karena kuliah gitu. Kuliahnya di salah satu universitas di Bandung di Jalan Ganesa, ngambil teknik elektro. oke. Aku juga nggak tahu kenapa ngambil teknik elektro ya. Masuk susah, keluar susah. Hmm. Mesti Terus anu tuh yang jelas pasti matematik kamu bagus pasti ya kan. kayaknya sih gitu ya. Mm-mm. Terus ya teknik elektro sekarang kan udah nggak kayak dulu. Dulu tuh kalau kalau aku Mm-mm. dengar ada arus kuat, arus lemah gitu. Sekarang pembagiannya Mm-mm. lebih spesifik lagi. Pada saat waktu aku kuliah di sana, aku ngambil konsentrasi embedded system. Mm-mm. Jadi embedded system itu kita lebih ke arah hardware, kayak bikin Mm-mm. robot, bikin sensor, Mm-mm. gimana Ya, ya. nyatuin Mm-mm. sensor jadi bikin satu sistem Ya. gitu. Mm-mm. Nah, terus waktu kuliah, iya ngambilnya embedded system karena nggak tahu tertarik aja gitu. Kayak lucu Ya, aja ya. gitu loh, pakai misalnya aku tadinya besinya mati, terus di Ya, utak-utik tiba-tiba bisa jalan gitu, kayak ada ya, kepuasan ya. sendiri. Terus dari situ alhamdulillah lulus tepat waktu, nggak Hmm. nambah sih. Oh, oke lah. Ter Oke, jadi ya kamu oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. anunya apa? S satunya itu insinyurmu itu kamu anunya apa? Skripsinya apa? Skripsinya bikin robot main bola. Hmm. Ya, oke, oke. Ya, terus terus. Tapi robotnya size-nya kecil, bentuknya Hmm. kotak 5x5 gitu. Bukan robot yang gede yang seukuran manusia, Hmm. enggak. Kita robot kecil gitu. Kenapa? Kalau sekarang ya sudah berapa tahun lulus akhirnya baru oh iya ya, kenapa kita ambilnya robot kecil, karena kalau kita bisa implementasi di robot kecil gerakan Hmm. manusia main Hmm. bola yang Hmm. luwes belok kanan belok Hmm. kiri gitu, itu untuk industri, untuk pabrik itu akan kepake gitu loh, dalam arti Hmm. efisiensi gitu, kurangin um, faktor X human error yang udah capek tiba-tiba Hmm. harus kerja Hmm. gitu, banyak Hmm. lah implementasinya. Tapi pada saat skripsi kayak sempat frustasi tuh Pak, kayak duh ngapain ya ngambil ini Oke, sempet bingung. oke. Ya, tapi yang penting lulus lah ya, udah lulus terus. Lulus terus lanjut sekolah lagi Kamu lanjutin kemana? ke Korea S2. Hmm. Masih robot juga nggak? Iya masih Hmm. jurusannya elektro lagi. Ya jurusannya elektro lagi, konsentrasinya ke implementasi IT Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Di situ tesisnya bikin drone Hmm. Hmm. Ya, ya, gitu. Jadi bikin bikin drone, kenapa sih nggak beli gitu kan? Karena ya, ya, waktu itu ya.
kita ada project sama salah satu company di sana. Dia pengen provide drone, kalau ada bencana drone-nya terbang cukup ya, nge-backup jaringan. Udah nge-backup jaringan, ada drone lagi terbang cukup, dia bisa jatuhin first aid kit gitu loh, alat bantuan misalnya butuh apapun gitu ya. Skripsiannya bikin itu, tesis S2-nya ngeriset tentang cara dia terbang, patternnya kayak gimana sih yang enak. Jadi gitu, sekarang kamu enggak, oke, mumpung belum ini, kamu sekarang masih bisa bikin drone kayak gitu enggak? Masih ingat. Soalnya saya itu sekarang itu butuh soalnya. Oh, tapi butuh untuk pemetaan ini. Enggak, saya kan dan teman-teman kan sering melakukan pemetaan ya di mana gitu, hutan atau apa gitu. Untuk pemetaan ini spasial gitu. Nah, biasanya butuh kalau punya drone itu lebih enak, banyak membantu itu untuk pemetaannya. Oh, ini tanah adat, ini gambut, ini apa gitu loh. Oke, ini kita lanjut besok lah kalau ketemu tuh, kalau corona udah nggak ada, ini kayaknya bisa. Iya, mesti kita lanjutin ini yang soal drone itu. Oke, lanjut terus. Nah, kebetulan yang drone itu sebenarnya dapat paten di Korea. Cuman university patent ya, cuman aku sebagai authornya udah. Ya. Terus udah gitu lulus dari Korea, sebenarnya di Korea sambil kerja juga tuh Pade. Karena kan waktu ke Korea itu aku dapat beasiswa dari pemerintah Korea. Tapi ya namanya mahasiswa gitu ya, bulanan ada aja kurang ini mau beli ini gitu. Akhirnya sambil kerjanya ngapain? Kerjanya di lab jadi researcher juga gitu loh. Bantuin riset lah project-project lain. Seru waktu di Korea karena ketemu banyak temen-temennya tuh lumayan bervariasi, dari yang Asia Timur, dari Europe, dari Indonesia pasti ada gitu ya, dari Jepang ada, dari mana-mana ada. Terus kayak sadar susah ya ngomong itu, kayak komunikasi tuh penting karena mau ngomong satu line aja setiap orang tuh image apa ya, nangkepnya beda-beda gitu loh. Jadi harus sabar, harus dengerin, oh angle-nya dia itu, angle-nya dia B. Kalau aku mau nyampein A, pasti dia nggak begitu ngerti nih. Jadi ya udah. Itu belajar banyak komunikasi di Korea. Terus lulus dari Korea, sempat kerja. Oke, sebentar. Di sekolahnya di Korea pakai bahasa apa kalau di sana? Inggris atau tetap Korea? Inggris. Oke. Beda kayak di Cina itu kan sekarang ini banyak orang yang pada sekolah ke sana mesti belajar bahasa Cina dulu gitu. Oh, kalau di Korea pengantarnya Inggris, Pade. Oke. Kalau untuk S2. Oke, lanjut. Kalau S1 terus sempat lanjut kerja di sana di perusahaan satelit, jadi dia servis, nyediain jasa buat company nyewa satelit komunikasi, atau kalau mau beli mau pasang bisa juga. Tapi akhirnya harus balik nih ke balik ke Indonesia 2017. Balik 2000 ke Indonesia 2017. Terus ikutan itu pemilihan Putri Selam Indonesia. Oke. Berarti sebelum Putri Selam, berarti kamu sebelumnya udah nyelam juga dong? Udah, dari kecil. Oke. Gitu. Terus? Dikenal sama papa, karena papa juga suka diving. Awalnya dari keyword yang di Ancol. Oke, balik ke Indonesia, ikutan Putri Selam
sebenarnya dikomporin Pade, dikomporin sama guru selamku. Oke. Dia bilang cobain nih ikutan gitu, kayaknya lolos jadi finalis. Aku kayak nggak mau gitu, karena ya image-nya pemilihan kontes kecantikan putri-putrian kan kayak ya harus seksi, harus apa gitu kan, kayak nggak mau, males gitu. Terus pokoknya si guruku ini kayak maksa terus gitu loh, ikutan. Oke, ya udah daftar gitu kan. Lolos semifinalis. Lolos finalis 30 besar. Dari 30 besar ada audisinya lagi. Lolos jadi finalis 15 besar. Gitu. Akhirnya Nah, akhirnya dapat posisi runner up juara 2. Oke. Gitu. Jadi itu itu kalau kontes kayak gitu ngapain itu? Apa aja itu yang di konteskan itu apa aja? Tesnya itu. Sebenarnya pasti mencakup 3 hal itu ya, brain, beauty, behavior gitu ya. Tapi kalau dari Miss Kuba, nama di lokal community kita bilangnya Putri Selam atau Miss Kuba. Mereka tuh sebenarnya cari anak muda perempuan yang mau kegiatan outdoor, terutama diving, dan bantu untuk nyuarain isu-isu lingkungan. Isu-isu lingkungan gitu. Tapi pembawaannya agak lebih santai karena sambil diving, sambil nanti gitu. Yang pada saat karantina sih lebih banyak diajarin basic stuff kayak lebih gimana perhatian sama lingkungan gitu, karena kan kita nggak sama konsepnya gitu. Terus gimana jadi penyelam yang baik dan benar, etikalnya ada seperti apa. Kayak gitu-gitu sih, basic. Ada berapa orang yang ikut? Angkatanku 15 finalisnya. Oke, enggak semuanya dong. Artinya yang masuk finalis 15, tapi yang ikut ada berapa orang? Itu banyak. Nah, aku kurang tahu deh. Mungkin ya 100 mah ada yang daftar. Ya, maksudku aku mau lihat dengan data itu, artinya bahwa perempuan tuh udah banyak yang nyelam apa belum kan, kira-kira begitu dong. Kalau kita ngelihat indikasinya gitu loh. Oke, terus kalau Pade, kalau menurut tadi yang Pade bilang mau lihat wanita udah banyak yang nyelam atau enggak, mestinya sih kategorinya udah termasuk banyak karena ada organisasinya sendiri, penyelam wanita Indonesia. Ya. Oke. Gitu. Nah, terus aku menjabatnya 2 tahun tuh Pade, karena jadi tahun berapa tadi? Berarti tahun berapa 2017. Sampai tahun berapa? 17 sampai 2019. Oke. Gitu. Terus seru banget jadi Putri Selam karena hampir tiap bulan ke daerah gitu ya. Maksud aku ke daerah tuh bukan berarti harus di luar Jakarta. Kadang ke Pulau Seribu pun kita apa ya, bermalam, kita diving di diving spot yang memang nggak awam, ketemu interaksi sama warganya, jadi dapat point of view yang beda gitu loh. Jadi masih ini gitu loh. Terus yang paling seru kalau kita keluar Jakarta, daerah Sulawesi, NTB, NTT kayak gitu-gitu. Itu karena awalnya datang tuh beneran orang asing gitu, kayak iya mas, masih kaku kan, iya mbak, iya mas gitu. Begitu pas mau udah pulang sedih karena ternyata kayak diving trip kan 3 hari 4 hari gitu, kita tiap hari ngobrol. Jadi suka ada slogan sama teman-teman, pulang datang nggak kenal, pulang jadi saudara. Ya. Karena itu beneran gitu. Jadi sampai sekarang masih
in touch, apa kabar, apalagi kalau lagi ada gempa di titik-titik tertentu kita kayak cek, Bang, apa kabar, aman nggak, gitu lah. Itu Oke, jadi serunya kamu udah nyelam kemana aja berarti di Indonesia? dari Sabang sampai Indonesia Tengah. Mm-hmm. Merauke, Indonesia Timur belum? Maluku, Maluku belum ya? Belum. NTT udah. Komodo area Oh, udah cuma ya. sampai situ. Jadi Papua belum ya? Papua belum. Oke, ya. Nah, masih muda lah, nanti pasti nyampe sana lah. Amin. Oke, terus. Nah, aku waktu jadi putri selam, aku juga masih kerja di corporate gitu. Mungkin cuti dan segala macam, jadi belum sempat ke daerah timur kan. Lumayan bikin jadi banyak perang batin gitu loh, Pade. Kayak aku di Jakarta, saya bantuin organisasi tumbuh gitu, tapi kayak tiap bulan ketemu orang-orang di luar Jakarta, kayak oh masih belum rata gitu loh kesejahteraan itu. Kayak gue bisa bantu apa ya, kayak pertanyaannya terus aja ada, gue bisa bantu apa gitu. Ya banyak lah pertanyaannya gitu ya. Terus sampai akhirnya yakin tahun ini oke deh, yuk berhenti jadi buruh korporasi, coba running project mesin ting-ting ini gitu loh. Gitu. Oke, jadi kamu keluar dari kerjaan kapan? Bulan ini. Baru bulan ini ya. Oke, terus keluar. Tapi project yang ini prototipenya udah jadi dari tahun kemarin. Ketika kamu masih kerja ya? Kerja, jadi setiap bulan pasti cuti, kabur ke Bali, bilang sama teman-teman iya liburan gitu ya. Tapi di Bali sebenarnya sambil coba bikin prototipe ini gitu loh, karena mau coba-coba aja gitu loh. Terus jadi prototipenya kita kasih ke nelayan, feedbacknya bagus. Teman-teman nelayan yang kita kasih ini pada Mbak mau juga dong gitu loh. Gitu. Jadi kayak customernya ada, gitu. Jadi berarti udah setahun yang lalu ya, itu udah jadi prototipe atau masih rancangan? Udah jadi yang prototipe, udah bisa. Oke, jadi sekarang kamu cobain di mana itu di Bali itu? Ada di nelayan daerah Kedonganan, deket airport. Oke. Satu nelayan kita kasih mesin ting-ting ini, namanya Manta. Manta di 1.0. Kita kasih ke dia, ke Pawayan namanya, kasih ke Pawayan, dan Pawayan masih make sampai sekarang. Gitu. Oke, kamu jelasin deh itu mesinnya prinsipnya kayak apa sih gitu? Pakai bensin apa pakai tenaga surya atau pakai air laut atau gimana coba? Pada tahu mesin keting-ting nggak? Yang normal, yang biasa nelayan pakai, yang panjang gitu loh. Ya itu kan ini kan apa, kalau di Papua itu kan istilahnya Johnson gitu kan? Itu pakai kayak gitu kan? Iya. Kalau di Thailand itu famous terkenalnya long tail, karena kan dia panjang gitu. Tapi dia bisa diangkat, dipindahin ke boat lainnya gitu, bukan XL. Nah, sebenarnya prinsipnya sama kayak long tail, Johnson, mesin keting-ting sama. Cuman aku modif sedikit, aku kasih inovasi. Inovasinya apa? Dinamonya kita ganti biar kita bisa pakai motor elektrik. Terus bahan bakunya bukan pakai minyak lagi, pakai baterai. Oke. Gitu. Jadi pakai baterai kering gitu ya? Pakai baterai kering. Baterainya itu juga size-nya kurang lebih sebesar jerigen minyak.
gitu. Oke. Jadi kalau dari bentuk sebenarnya nggak ada yang terlalu berubah nih. Kelihatannya sama, cuman bedanya satu yang lama, yang konvensional, nenteng jerigen minyak, yang satu dia nenteng baterai. Oke. Ya, Gitu. ya, ya. Dan Cuman tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak makan ruang di perahunya kan? Benar, benar. Sebenarnya ide awalnya kenapa kita bikin inovasi aja, nggak rubah bentuknya keseluruhan, karena target aku adalah aku pengen ngebantu low income fisherman Ya, ya, yang oke. memang nangkapnya dia nangkapnya bukan tuna, dia nangkapnya bukan salmon, enggak. Dia Betul, pergi betul. sehari-hari, dia dailynya sehari-harinya pergi mancing, maksimum radiusnya 5 kilometer, yang ditangkap Oke, ya, udang, ya. cumi, ikan kecil gitu loh. Ya. Nah, waktu aku ngobrol-ngobrol sama mereka adalah masalah utamanya adalah harga minyak. Betul, ya, ya. Jadi nanti dia Iya, udah sekali jadi biasanya mereka berangkat utang untuk beli minyak, nanti balik tinggal sisa untuk ya kayak gituan gitu. Nah, oke, terus. Iya, tapi maksud aku dengan kondisi yang sekarang mereka punya kan nggak sustain gitu loh. Kita ngomongin ya udah low income, mau punya anak 3 mau punya anak 4 ya tetap akan jadi low income gitu. Ya, ya. Terus kalau mereka bilang sumber utamanya adalah minyak gitu ya, ya udah kenapa nggak kita hilangin aja minyaknya? Minyaknya kita hilangin. Terus sempat pikir oke, kita bikin desain yang bagus gitu ya. Tapi aku mikir lagi, penduduk pesisir ini kan penduduk yang bukan kayak aku, lahir di besar. Ketika aku ngeliat package yang bagus, aku tertarik coba. Tapi mereka ini kebalikan, ketika melihat package-nya bagus, mereka lebih kayak aduh sayang takut rusak, nggak mau makan. Ya, oke. Ada Malah insight ke sana. malah ini disimpan aja biar nggak rusak ya. Iya juga, ngapain ya? Maksud aku kalau kita bikinnya benar beda bentuknya, akan jadi barang alien buat mereka. Udah barang alien, kita usaha gitu ya, nggak akan dipakai. Aduh, ya nggak berguna akhirnya. Oke, kita coba Bentar dia. Bentar. Aku orang tua mumpung ingat nanti lupa saya. Oke, jadi itu baterainya itu, ini kan sekarang itu kan sebenarnya perubahannya itu kan ada di baterai untuk mengganti bahan bakar ya. Nah itu baterainya itu kalau ngecas itu berapa lama, terus dia juga kuat berapa lama? Oke, baterainya itu kalau yang sudah dicoba itu kuat 3,5 jam untuk penggunaan terus-terusan di top speed. Top speednya 5 knot. Ya. Top speednya 5 knot. Jadi lumayan cukup kencang. Dalam top speed 5 knot itu bisa pergi untuk radius 15 nautical miles. Jadi makanya dapat angka 3,5 jam. Nah, untuk gitu ya, untuk ngecharge berapa lamanya baterainya sendiri itu dia kapasitasnya 2,5 kilowatt. Kalau ngecharge mungkin nggak, kita belum pernah coba ngecharge pakai PLN sih berapa lamanya Pak, karena aku bikinin prototipe solar charging station. Jadi charging station pakai solar panel. Ya. Jadi solar panelnya dipasang di perahu juga enggak? Enggak, solar panelnya nebeng di rumahnya nelayan. Oke. Ya. Gitu. Oke. Tapi secara hitungan kalau misalnya kita pakai PLN buat ngecharge gitu ya, pakai listrik rumah biasa, itu cuman kena sekitar 4 sampai 5.000 tergantung lah. Dia di tipe PLN.
gitu. Tapi kan berarti kan tetap harus buatin apa namanya, buatin instrumen untuk ngecasnya juga kan. Mau pakai solar atau mau Iya, pakai PLN kan tetap harus jadi satu apa namanya, jadi satu set ya dengan alatnya itu. iya benar. Tapi Sebenarnya berarti selama ini baterai yang kita buat, mm, baterai yang aku buat Pak, ujungnya itu ada adaptornya. mm, Kalau mau ngecas di PLN ya ya tinggal bisa, oke. masukin, ya udah terus ngecas gitu loh. Mm. Gitu. Kalau mau lewat solar charging juga ya sudah ada soketnya, tinggal masukin aja. Oke, aku sekarang pengen tahu apa namanya, setelah kan tadi ada beberapa petani ya, dua atau berapa tadi? Satu. Ada satu nelayan itu gimana tuh apa namanya, progresnya menggunakan itu? Um, Respon pertama setelah dia pakai Hmm. sebulan adalah, Pak, nah pawayan gimana nih gitu ya. Kata pawayan, Hmm, hmm, bah enak ya, kenceng gitu. hmm, Terus nggak berisik, dia hmm, bilang gitu. Terus baru yang selanjutnya adalah hemat juga, aku nggak usah beli minyak ya. hmm, 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 hmm. Karena kayaknya untuk in terms of prakteknya di lapangan Pak nggak terlalu jauh beda ya, karena barangnya bentuknya persis sama kalau Hmm, lihat hmm, saat hmm, hmm. mata. Ya, ya, Terus secara fisik ya. terus kita Hmm, desain sedemikian rupa untuk nyambunginnya dari baterai ke mantanya gitu ya. Itu hmm, tinggal hmm, hmm. tinggal truk gitu. Satu step juga tinggal masukin. Sama kayak mereka untuk dia narik si itunya loh Pak. Tuasnya itu kan cuma satu Hmm, kali hmm, kan hmm, hmm. doang Ya, nih. ya. Gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi dari behaviornya menurut aku mereka nggak terlalu banyak adjusting karena Hmm. step by stepnya sama nih gitu. Oke, Terus sekarang sekarang eh, nelayan lain gimana lihat Pak Wayan? suka suka dipinjemin. Kalau Oke. kalau ada yang nggak punya, maksudnya mungkin kurang gitu ya modal Hmm, hariannya buat beli minyak, tapi cuman mau pergi sejam gitu buat hmm, nangkep gitu. Kita sih bilang ke pawayan ya, kalau ada yang mau dan pawayan percaya pinjemin lah, pinjemin aja, aku bilang. Asal tanggung jawab. hmm, hmm. Tinggal dikasih tahu Pak. Jadi kita juga kasih tahu Enggak, pawayan. maksudnya apa mereka nggak kepingin bikin atau gimana gitu, atau wah pesen di mana gitu? Nah, Ada respon kayak gitu apa enggak? ada. Tapi mereka responnya minta karena Nah, ya oke itu oke. Ya, ya, pawayan betul experience kan betul. kita kasih gitu. Hmm, oke oke oke. Nah, ini ini pelajaran untuk kamu nih. Pelajaran ini. Ini Iya kalau yang benar. kemarin kita ngomong pendidikan itu, kalau dalam membangun komunitas itu namanya apa yang disebut community organizing ya. Nah, ini ada satu langkah yang kamu bisa, kalau dalam sepak bola itu bisa offside gitu. Hmm. Mm-mm. Biar Oke. biar nggak offset gimana tuh Pak De? Ya, oke, tapi kan orang butuh, satu sisi orang kan butuh butuh lihat juga, butuh Betul. butuh bukti ya. Sekarang kan dia udah bisa membuktikan. Ada Pak Wayan yang sudah pakai dan bahkan di apa namanya, bahkan dipinjam-pinjam juga. Nah, saya kira Benar. step berikutnya ya bagaimana membuat orang harus butuh itu mau. Dan oke, kalau begitu gimana caranya dong? Ini saya cuma bikin satu, ini nggak bisa bikin banyak umpamanya kayak gitu. Nah, perkara nanti kerjasama dengan pemerintah atau kerjasama dengan lembaga yang bisa mendanai, tetapi yang paling penting bahwa ini harus masyarakat sendiri yang harus, nelayannya sendiri yang harus memulai itu. Kan kalau Hmm. kalau dia belum membuktikan ada barangnya kan juga belum tentu tertarik juga gitu loh. Nah, sekarang sudah ada barangnya nih.
Ya, kira-kira mestinya Pak Wayan harus menjadi apa namanya penggeraknya. Oke, gimana caranya supaya teman-teman yang lain juga bisa punya kan gitu. Enggak, ini agenda besok aja kalau kamu ketemu aku ini. Ini kira-kira begitu. Panjang agendanya udah banyak. Iya, Oke, terus apalagi? Artinya sampai sekarang itu nggak ada kendala teknis ya dari hasil karyamu itu yang apa namanya yang ada ya belum ada ya belum ada masalah-masalah. Ya belum. ini tinggal mungkin nanti akan ada kalau kita mulai produksi massal scaling up mungkin ya. Aku sih aku sotoinya prediksinya kayaknya mungkin ada deh nanti ke depannya gitu. Tapi ya lihat aja deh nanti. Ya mungkin ini kan wajah gagasan mentah aja ya. Oke, kalau umpamanya ada funding atau apa yang tertarik itu oke. Tapi nggak boleh ninggalin masyarakatnya nol-nolan begitu, nggak bisa. Mesti oke. Aku bisa aja bilang saya bisa memfasilitasi sampai jadi seperti Pak Wayan. Tapi apa saja ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu loh. Bisa kayak gitu anunya, itu nanti teknik-tekniknya bisa lah. Makanya kamu bisa ke tempat temenmu juga oke tuh. Yang kemarin apa kontaknya tak kasih kamu, saya kira bisa diskusi juga tuh. Iya pastinya. Karena saya kira itu. Oke, tapi sekarang aku cuma mau tanya nih. Kamu mau di Bali itu cuma mau ngasih satu hasil karyamu aja atau gimana? Enggak, targetnya dalam ini target ego ya. Pengennya tahun depan dalam total 1 tahun aku mau progres 100. Jadi dalam per bulan at least produksi 8 ya. Dan kita bisa bantu distributorin 8 juga ke apa namanya ke nelayan gitu loh. Karena kalau ngomongin low income fisherman mereka rata sebarannya di makanya Bali, itu kan sebetulnya kan problemnya udah dapet gitu loh, udah jelas bahwa nelayan itu terutama nelayan yang untuk radius kayak Pak Wayan itu udah jelas. Artinya bahwa karyamu itu bisa bisa membantu. Nah, sekarang ini kita lebih menurut saya yang harus dihitung ke depannya adalah ya harus strateginya harus bagus. Benar. Apa prinsip-prinsipnya juga harus bagus. Saya kira itu supaya orang juga tidak kamu membantu tapi nanti kalau nggak hati-hati bisa membuat dia jadi pengemis saja, pengemis mesin ketintingnya itu gitu loh. Kan tetap harus harga dirinya harus dibangun juga. Oke, kira-kira itu kalau menurut saya sih. Kalau problematikanya udah dapat, udah jelas dan ternyata karyamu itu bisa ngatasi itu. Nah, saya pengen tanya, makanya saya tanya tadi kamu mau cuma naruh satu barang itu aja atau mau gimana gitu loh. Enggak. Oke, kamu sudah dia udah punya orientasi orang yang invest nggak? Aku udah ngobrol sama beberapa. Udah ngobrol. Ya, lihatlah belum ada 80% ke arah mau invest, tapi obrolan udah ada beberapa orang. Ya, menurut saya basisnya harus komunitas menurut saya. Nggak tahu mereka mesti harus berkooperasi kayak apa, bahwa nanti mesinmu akhirnya dimasalkan kayak apa itu soal lain, tetapi untuk relasimu dengan nelayan sendiri tetap harus membangun komunitas. Oke, ini untuk agenda kita aja nih, agenda berikutnya. Oke. Iya, saya ikut senang lah, Nak. Dan saya juga bisa ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa teman saya yang bekerja di nelayan itu nanti
Saya kira kamu nggak bisa kerja sendirian yang jelas. Iya pasti Kamu dong, apalagi aku kamu ngerasa mikirin, iya capability-ku kamu komunikasi mestinya bagus. mikirin mesinnya aja ini gitu loh. Mesti harus ada yang kerja di pengorganisasiannya gitu. Hmm. Oke, saya kira oke ini salah satunya kamu Dea bisa bisa ketemu temanku yang tak kasih kontaknya itu coba bicarain. Nah, apa yang Boleh. bisa mereka lakukan, apa yang bisa mereka bantu. Oke, yang cerita lain ya. Ini agenda ya Apa? yang kita omongin ini. Ini agenda kuliah kita di luar online ini. Oke. Oke, nah sekarang kira-kira apa lagi nih? Nah, tapi yang jelas tadi pertanyaanku udah dijawab ya bahwa Dea tidak hanya urusannya tidak hanya cuma mau naruh mesin di sana dan uh, sebagai uji coba atau apa, tapi yang jelas nggak seperti itu. Jadi memang Ya. pengennya juga berkembang itu di sana. Kira-kira apa namanya rencanamu lah ini di luar inilah. Kira-kira mau berapa lama kamu di Bali itu? Berapa lamanya? Nggak tahu, Pak De. Aku pengen establish Manta jadi produk Hmm, dari satu perusahaan. Terus hmm, sebenarnya pengen produksi massal dan support hmm, nelayan di Bali dulu. hmm, Lalu hmm. expand ke seluruh Indonesia gitu loh. Ya, Udah ya, ya. gitu. Kalau ditanya berapa lama di Bali, sulit juga jawabnya. Atau dia memang mau udah suka di situ, udah suka di Bali Um, atau gimana? aku suka selama itu bukan kota besar. Oke, Jadi mau di mana aja nggak oke. masalah sih buat aku. Oke, tapi oke, ini berarti agenda tema kita ya berikutnya yaitu ya tadi yang saya kan nggak ngerti mesin, tapi saya lebih concern terhadap bagaimana pengembangan masyarakatnya itu, komunitinya itu. Jadi dan itu memang itu hal lain lagi itu di luar mesin itu. Ini mesin yang Benar, bernama manusia soalnya gitu loh. benar. Dan menurut aku manusia tuh matriksnya banyak banget dan Hmm, hmm, nggak bisa nggak bisa exact satu kali satu ya satu gitu. Pasti hmm, aja hmm. ada melencengnya kemana gitu. Ya karena nanti kalau kalau barangmu ini udah di tangan investor, sudah di tangan apa industri, ya itu udah di luar apa namanya udah di luar kekuasaan dia, udah nggak bisa itu. Ya mereka Ya, pikirannya ya jualan, uh, pikirannya ya bagaimana barangnya dibeli sebanyak-banyaknya. Tetapi saya kira sekarang ini justru saya ngelihat dia punya punya apa punya kesempatan ya memproduk sendiri sekaligus juga berhubungan berinteraksi dengan manusia yang bernama nelayan itu. Menurut saya justru saya lebih concern sepanjang dia masih punya apa namanya hubungan langsung dengan nelayan ini dan ya tentu saja kalau sudah massal kan udah di luar ya. kekuatan kita. Saya kira itu nggak apa-apa itu yang paling penting bahwa barang ini adalah bisa meringankan apa namanya beban beban nelayan yang paling penting itu. Oke, ada apa lagi yang dia temukan selama selama berhubungan di Bali dan sebagainya. Nah, sebentar, Bahwa ini ada pertanyaan nih sebentar. Uh, oke, buat mesinnya butuh berapa kali uji coba sampai berhasil, Mbak? Pernah kesetrum nggak? Kesetrum apanya itu? Kesetrum hatinya mungkin. kesetrum kesetrum dari zaman kuliah mas sering. Oke, dijawab dulu tuh dia. Aduh berapa kali ya? Um, aku lupa sih Pade karena Hmm. aku tipe engineer yang
sebelum Enggak lah, buka, mungkin bukan berapa, plan dulu gitu loh. bukan berapa kalinya, tetapi mungkin dari sisi waktu lah, Oke, dari dari sisi waktu overall itu 10 bulan. Nah, hmm. 10 bulanan karena ya aku tadi bolak-balik Jakarta Bali terus tapi kalau kalau di aku nggak bolak-balik ya dua Ya, tiga ya. minggu sih 2-3 minggu Artinya kalau kalau benar-benar udah di situ gitu ya, dan semua instrumennya ada ya, paling-paling berapa? 2-3 minggu ya. iya 2-3 minggu Oke. tapi Oke, kalau bisa sekarang dilanjut. lebih cepat Karena 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 sudah udah tahu gitu ya. sentrik Ya, ya, ya. Udah ini ya, udah iya kepegang anunya, iya apa namanya, rumusnya. kalau kemarin kan kayak ini kayaknya salah deh kayaknya bener deh Nah, oke, tapi aku nanya nih. Jadi kalau dari apa yang kamu lalui ya, mesinmu ini yang paling berpengaruh itu kamu sekolah di TB apa di Korea nih? nggak bisa dipilih karena mau nggak mau itu kayak Ya, ya, kayak gabung gitu loh Pak De. Ini ada banyak ya. pertanyaan waktu di TB kayak Ah, kenapa gue harus ngeriset robot mini main bola gitu ah. ya. Udah pertanyaannya ada kenapa ini udah tapi tetap jalanin lulus lanjut di Korea. Oh baru kejawab oh ini oh kebutuhan industrinya Oke, oke. ini gitu. Jadi saling melengkapi. Ya, ya. Pertanyaanku yang nggak terlalu bagus menurut saya itu. Pertanyaanku itu yang udah terlalu minor gitu loh. Oh, jangan-jangan bagusan Korea nih, kira-kira gitu lah. Tapi oke lah jawabanmu oke. Nggak, itu udah cukup tuh pertanyaanku yang nggak benar itu. Ini adalah Lulus ya, gini. lulus ya. Ya, oke. Ini adalah lagi komunitas nelayan Pantai Kelan Jimbaran sudah didatangi apa belum, Mbak? Itu. Belum. Belum kan baru satu Pak Wayan tadi ya. Pak Wayan tuh di Nantilah itu. daerah Kedonganan situ yang dekat apa namanya dekat bandara. Belum semuanya karena nantilah ada saatnya aku keliling. Oke, tadi apa ya terakhir ya? Yang kepotong pertanyaanku tadi antara ITB dan Korea itu. ITB sama Korea. Bukan, itu kan udah dijawab. Enggak, sebelumnya kamu mau ngomong apa tadi? Dia mau ngomong apa terus tak potong itu. Apa ya? Oke, Oh. apalagi nih? Ya. Oh, aku ingat sebenarnya nih ya, Pak De. Cuman mau bantuin nelayan sih, aku kepikiran mudah-mudahan ini lancar gitu ya, bisa at least support 100 pieces untuk 100 nelayan gitu ya. Terus sebenarnya aku juga mau ngasih bukan tanggung jawab sih, aku juga mau ngasih media ke istrinya atau ke anak-anaknya yang mau belajar. Karena kalau mereka shifting ke Manta, mereka kan dapat income lebih. Ya kan? Tujuan aku nolong adalah biar si income lebihnya ini kasarnya yang tadinya nggak bisa beli susu bisa beli susu gitu loh. Tapi kalau dipakai sama nelayannya untuk main sambung ayam buat beli yang lain kan yang tadinya nggak bisa beli susu tetap nggak bisa beli susu gitu loh. Jadi sebenarnya aku mau ngasih media juga nih ke keluarga yang lain, mau istri atau anak gitu, misalnya mau belajar untuk basic engineering terus mau bantuin kita untuk jadi engineer support gitu ya, welcome gitu. Terus untuk ibu-ibu bikin saya media kira, untuk saya kira salah satunya adalah kalau para perempuannya juga nelayan juga menguasai mesin yang dia bikin itu top tuh, supaya dia nggak dibohongin tuh sama lakinya itu. Karena mungkin laki kalau yang low income Pak, sorry aku potong, yang low income fisherman yang sering aku lihat ya,
kadang mereka tuh suka pergi sama istrinya. Oke. Pergi mancing Ya. tuh pairing berdua. Mm-mm. Kalau nggak sama istri, sama anak. Oke. Ya, tapi saya kira itu gagasan bagus kalau apa namanya penguasaan teknologi itu juga tidak hanya laki-laki. Saya kira itu dan biasanya kan suka nggak dihitung itu perempuan untuk itu, nggak seperti Benar. itu. Ya. Oke, nah, aduh aku tadi mau nanya apa jadi lupa nih. Oke, nah, oke, yang paling penting tadi dia bilang saya sudah siap mau bantu ini sampai ke teknologi dan sebagainya. Yang paling penting ini pesan Pak D, jangan jadi sinterklas, itu aja. Iya, saya juga nggak mau. Makanya itu apa nah itu bisa dijawab kalau dia punya tim dan punya strategi yang bagus di community organizing-nya gitu loh. Oke, tapi sekali lagi ini agenda kita habis ini lah. Nanti kita ketemu. Iya, iya. Oke, apalagi? Apalagi nggak ada yang nanya nih. Dia aku freeze masa? Tadi ada yang nanya dua tuh. Apalagi tadi coba buat mesin. Oke, buat mesinnya udah tadi. Oke, sebentar tak scroll dulu nih. Ketua nelayannya Pak Nyoman Pulir samping airport ngurah rai maksudnya mungkin. Ini ada yang ini. Ini ada yang bilang nih dia. Ketua nelayannya Pak Nyoman Pulir samping airport ngurah rai mungkin itu maksudnya. Bukan Pak Nyoman itu yang kau maksud. Aku takut bilang iya terus salah orang. Oke, ternyata bukan ya kan. Semua namanya Nyoman soalnya. Ya, ragu bilang iya, tapi kayaknya ke situ, tapi kok Oke. Oke ya, kita nanti anu aja lah. Dicek. Jangan-jangan dia cuma ngertinya Pak Nyoman aja kan. Di Bali banyak banget Nyoman. Iya. Oke, jadi sekarang ini enggak rahasia kan? Kamu usiamu berapa sekarang? Tebak. Tebak dong. Biar seru. Berapa ya? Paling. Ayo, punya kesempatan 3 kali ya, Pak De. Belum sampai 30 paling lah. Ya, benar. Ya, maksudku sebelum sampai ke usia itu yang berurusan dengan komunitas itu harus sudah selesai. Kenapa tuh Pak De? Ya nanti kan setelah itu kan ngurus dia sendiri dong, masa mau ngurus orang banyak terus. Kayak aku sampai tua kayak gini kan gak enak itu. Iya. Pengennya juga target kasarnya sih seperti itu ya. Tapi kita lihat. Kadang hidup suka lucu sih kalau kita ngotot kayak jadi bounce back gitu loh Pak De. Tapi kalau kita ya udah pelan-pelan malah ya udah ayo dibantuin. Jadi kayak aku udah nggak mau ngotot-ngotot lagi, ikutin aja. Tapi ada target. Oke, ini ada pertanyaan lagi tuh. Kamu bisa baca nggak dia? Ya, dia mengikut. Sebentar ini tak bacanya. Oke, ini ada ketua mana ini tadi? Iya, dia betul. Mungkin nantinya perlu diajarkan pengelolaan keuangan rumah tangga untuk para keluarga nelayan, termasuk istrinya. Ya, ini mungkin aku sedikit jawab, nggak apa-apa ya, nggak harus semuanya dia. Ya, mestinya dia harus punya tim di sana. Kalau semuanya dia yang mikirin, pusing dong.
Iya sih. Tapi Tapi dia boleh jawab deh itu. um, aku sih belum tahu ya, karena kan timnya juga kita belum ke arah sana. Aku sekarang fokus ke funding sebenarnya. Aku pengen Mhm. bikin package yang gini loh, Pade. Target aku kan low income fisherman ya. Kalau Ya, kita ya. cuma jualan kayak aku misalnya jualan dompet nih, Pade mau beli nggak gitu ya. Mhm, mhm. Mereka kasarnya gue udah pusing mikirin tiap hari beli beras, lu nawarin lagi produk ini gitu, walaupun gue tahu Ya. ini lebih murah gitu, tapi Mhm. mulainya Ya, gimana. ya. Jadi aku kepikiran aku mau cari funding, tapi nanti juga mau kerja sama nih sama middleman, entah itu Hmm. koperasi, entah itu banjar setempat, sehingga nanti kalau aku dapat funding, sebenarnya aku menyediakan alatnya, aku kasih kerjasama ke koperasi yang atur. Nanti Ya. nanti dia mau rental sebulan, mau rental seminggu, monggo silahkan. Hmm. Tapi Ya. kalau Ya, misalnya mereka ya. sign kontrak untuk rental sebulan dalam waktu misalnya 3 tahun, nanti di akhir tahun ketiga itu jadi hak milik. Aku Hmm. pengennya seperti Ya itu, itu. jadi Ya. Uh-uh. Ya itu kan nggak berat sebetulnya gitu di awal. kalau untuk apa namanya hitungan-hitungan ekonomi, untuk hitung-hitungan bisnis ya, itu kan yang disebut bisnis plan itu ya, artinya memang harus dibikin. Tapi di pengorganisasian ada sendiri, itulah yang disebut merancang community organizing-nya gitu loh. Hmm, Iya, menurut saya oke. itu dua dua hal yang berbeda, dua hal yang mungkin bukan tidak berhubungan tetapi sangat berbeda anunya penanganannya. Sebetulnya kalau makanya tadi saya tanya kamu dia mau berapa lama di situ. Kalau memang panjang ya ya memang harus punya dua tim itu, yang satu bicara soal soal yang berkaitan dengan masyarakat, yang kedua yang berurusan dengan bisnis. Nah, artinya bagaimana pengadaannya itu gitu. Hmm, Ini kan agenda yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa ini kesempatan dia berhubungan langsung dengan manusia, dengan masyarakat yang disebut nelayan itu. Saya kira begitu. Oke, tapi sampai sampai detik ini uh, apa capaiannya dia sendiri, sudah merasa seperti apa? pencapaiannya masa transisi dari Nah, jadi buruh pencap, korporasi pencap, pencapaian terus visinya dia loh ya, bukan hmm, hanya berurusan dengan mesin ketinting tadi, tapi visinya hmm, dia nih. visinya ya simple, mau bantuin mereka make a Hmm, living aja sih Pak, ya, karena ya. aku ngerasa punya apa ya, ada kemampuan dikit bisa bantu ya, terus mau bantu gitu loh, gitu aja. Cuman kalau untuk visi ke depan yang lebih detail, karena balik lagi aku besarnya dari point of view engineering ya, jadi selalu mikirnya oke, ini alatnya bisa solve problem, sebenarnya challenge-nya adalah gimana buat business plan-nya, kayak bener Pak De bilang, building community-nya gimana gitu lah, itunya masih Ya, agak abu-abu gitu loh, belum dapet. oke. Ya, moga-moga corona segera apa namanya, bukan hilang ya, kan nggak bisa hilang itu ya, pokoknya kemungkinan kita bisa ketemu langsung itu mungkin kita bisa ngobrol yang agak leluasa. Ini ada pertanyaan lagi nih, berapa efisiensi biaya yang digunakan untuk bahan bakar dari produk ini dibanding produk lainnya, dan untuk emisi gimana ya itu. Ini Oke, dari Listiariani, ini dari perempuan kayaknya namanya. Oke, oke. jawab dia. Perbandingannya, kalau pakai mesin ketinting yang minyak ya, Mm-mm. setiap fishing trip, satu kali fishing trip, mereka itu
harvest 15 kilo karbon dioksida dari mesinnya. Itu tok dari mesinnya ya Pak De. Kalau pakai manta, kita pasti jadi zero emission carbon footprint-nya dari mesinnya sendiri nggak ada. Karena ya it's clean energy sebenarnya gitu. Terus kalau perbandingan cost untuk hidupin si mesin keting-ting itu dirigen lagi kapasitas minyaknya itu, tangki minyaknya kan 5 liter kali yang pertalite ya 8 ribuan misalnya. Jadi 8 kali 5 udah 55.000. Aku ngitungnya 55.000 karena aku ngitung sama ongkosnya mereka ke SPBU beli. Walaupun jadi belinya itu nggak di dekat rumah ya kan, masih jauh dari rumah. Oke, terus kalau mereka beli yang di pinggiran kan pasti harganya juga naik. Jadi aku ngambil lebih tinggi. 55.000. Ya. Nah, sedangkan manta ongkosnya untuk ngecharge itu kalau let's say kita ngomongin nggak ada charging station ya, nggak ada solar charging station. Yang aku bilang tadi, roughly di sekitar 4 sampai 5.000. Gitu. Jadi lumayan jauh perbandingannya. 55.000 sekali jalan. Ini 5.000 untuk 3,5 jam. 3,5 jam itu kalau dipecah jadi fishing trip, dia bisa sampai 3 kali, Pak De. Jadi kalau dia sehari cuma 1 kali, ya baterainya disimpan, besok masih bisa jalan lagi. Oke, teman-teman, ini kita sambil ini kayaknya detik-detik sisa-sisa. Silakan nanti teman-teman masih tetap stay di sini. Saya nanti akan, kalau mati saya akan live lagi dan kita lanjutkan karena nampaknya ini live saya spesial nih, jadi harus ditambah jamnya. Oke, tapi ini bisa kita lanjut nih. Jadi silakan teman-teman masih bisa terus gabung ya dengan saya dan Dea.